Halo sahabat education, sahabat PAUD seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Bunda Fatma di channel Fatmawati Yusuf. Bergerak bersama, belajar bersama, cerdas bersama. Apa kabarnya Yanda Bunda? Semoga semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada diklat IKM PAUD ada 2 sesi. Sesi pertama berkaitan dengan gambaran umum kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Bermain sebagai materi pertama. Materi kedua berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Materi ketiga tentang perencanaan pembelajaran untuk modul ajar dan modul proyek. Dan materi keempat tentang asesmen otentik dalam kurikulum Merdeka. Baik Yanda Bunda, yuk kita siap-siap mengikuti materi sesi pertama yaitu gambaran umum kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan Merdeka Bermain. Yuk mari kita mengenal keunggulan kurikulum Merdeka PAUD. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Yanda Bunda masih mengenal dengan K13? Oke, di K13 kita menggunakan tema di mana anak-anak kita menceritakan atau menjelaskan materi-materi dengan menggunakan tema-tema. Tema ini cakupannya sangat luas ya, sehingga ketika guru menjelaskan pada satu tema ini sangat luas sekali dan tidak mendalam ya, Bunda ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka kita lebih menggunakan topik. Pembahasan topik ini kita akan bahas ya, paling sedikit satu topik itu dibahas selama 1 pekan. Kalau di K13 itu topik itu kita bahas sehari tuntas. Nah di kurikulum Merdeka ini kita sederhanakan, tetapi pembahasannya mendalam. Karena itu topik-topik yang digunakan di kurikulum Merdeka ini kita sederhanakan, jangan terlalu banyak, tetapi pembahasannya harus mendalam. Nah, jadi di sini ditekankan adalah kegiatannya itu tidak boleh buru-buru. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang topik aku anak sehat, ya, aku anak sehat dibahas selama 1 pekan ya. Jadi apa-apa yang mendasari supaya bisa menjadi anak yang sehat. Misalnya suka makan ya, makan makanan bergizi, kemudian cuci tangan sebelum makan, menggosok gigi, sarapan sebelum ke sekolah. Ya, ini bisa diberikan kepada anak-anak kita di awal-awal tahun ajaran baru ya, bagaimana kita mengajak anak-anak untuk menjadi anak yang sehat gitu. Jadi pembahasan ini dibahas selama 1 pekan. Kemudian di sini kegiatannya itu menyenangkan ya, menyenangkan bagi anak. Oleh karena itu kegiatannya itu harus bermakna ya, dalam proses pembelajarannya itu mengajak anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan, dengan menyiapkan alat dan bahan yang anak-anak sukai. Karena anak usia dini itu kan kalau ke sekolah pengennya main ya, bukan belajar, pengennya main. Karena dalam proses bermainnya itu ada banyak aspek-aspek perkembangan yang bisa dicapai. Nah, Yanda Bunda, di kurikulum Merdeka ini kita masih menggunakan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan ya, sebagai capaian pembelajaran. Jadi STPPA yang dikeluarkan pada tahun 2022 ini yang kemarin ya, itu terangkum dalam capaian pembelajaran ya.
Jadi bunda-bunda kita ketika ingin menyusun tujuan pembelajaran, maka diturunkan dari capaian pembelajaran, ya. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Nah, ini keren nih, yang paling banyak disuka kayaknya ya. Lebih merdeka untuk siapa? Yang pertama, untuk peserta didik. Jadi, pada satuan PAUD di sini kita menguatkan bahwa anak tetap dapat memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi anak. Jadi pembelajaran di sini berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Jadi Yanda Bunda ketika kita ingin mengelola kelas, pastikan kita sudah menata lingkungan kita dengan alat dan bahan lain. Ya, tentu alat dan bahan lain ini disesuaikan dengan kemampuan atau alat dan bahan yang tersedia, baik yang tersedia di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Kemudian merdeka ini untuk guru juga ya, tentu karena guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik kita. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan semua capaian-capaian, semua kemampuan-kemampuan anak, karena setiap anak itu memiliki kecepatan, memiliki gaya belajar, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus paham terkait mengenai karakteristik anak kita. Kemudian yang ketiga, ya, lebih merdekanya untuk satuan PAUD. Nah, ini dia. Satuan PAUD memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum mereka sendiri. Nah, tentu kita juga menginginkan bahwa kurikulum yang kita desain, kita buat ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan ini disusun sesuai dengan karakteristik satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik kita. Karena setiap satuan tentu berbeda-beda ya karakteristiknya. Nah, selain kurikulum yang satuan buat itu sesuai dengan karakteristik, tentu disesuaikan juga dengan karakteristik lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolahnya kayak gimana ya Bunda ya, letak geografisnya, kemudian kemampuan SDM gurunya, kemudian bagaimana karakteristik orang tua murid kita ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi satuan terutama dalam menyusun topik juga ya. Tentu topik-topik ini disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Tentu topik ini juga disesuaikan dengan karakteristik satuan, karakteristik peserta didik kita sesuai dengan sumber-sumber belajar yang ada dimiliki oleh satuan. Itu ya lebih merdekanya. Keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Relevan di sini maksudnya adalah materi-materi pembelajaran atau topik-topik itu adalah topik-topik yang diambil dari isu-isu kekinian, isu-isu zaman now ya. Bisa berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya yang dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kemudian interaktif di sini kegiatannya itu berbentuk proyek ya. Proyek ini memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif melakukan kegiatan eksplorasi, eksperimen, melakukan kegiatan-kegiatan imajinatif ya. Dan tentu proyek ini di kurikulum Merdeka ada dua Bunda ya, proyek kecil dan proyek besar. Untuk proyek kecil itu ada di intrakurikuler yang nanti akan saya jelaskan pada struktur kurikulum ya terkait mengenai intrakurikuler. Kemudian proyek besar yang ada pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Seperti itu Bunda ya. Jadi keunggulan kurikulum Merdeka ini ada 3 ya Bunda ya sebagai pengantar untuk mengenal lebih jauh tentang kurikulum Merdeka.
Berikutnya Yanda Bunda, mari kita mengenal karakteristik kurikulum Merdeka PAUD. Karakteristiknya ini Bunda ada 5 ya. Yang pertama berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan dan karakter anak ya. Bunda-bunda kita tahu bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Kemudian yang kedua, fokus pada materi yang esensial sehingga guru-guru memiliki banyak waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam ya Bunda ya, dalam rangka mengembangkan literasi dan numerasi anak-anak kita. Jadi fokus pada materi esensial ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang topik misalnya topik pisang kesukaanku atau pohon pisang di depan rumahku, itu kita bahas tentang pohon pisangnya, kita bahas tentang pisangnya ya, bahas tentang gimana rasanya, cara mengolahnya, manfaatnya, kemudian bagaimana cara menanam, merawat dan panen ya, seperti itu. Jadi pembelajarannya itu betul-betul digali hingga mendalam. Jadi itulah keunggulan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang karakteristik yang ketiga adalah fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik kita dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal ya. Jadi kalau kita ada di daerah pantai atau di daerah gunung, tentu kita menyesuaikan materi-materi pembelajaran itu sesuai dengan muatan lokal yang ada di lingkungan kita. Misalnya juga berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di lingkungan sekolah ya, makanan daerah ya, misalnya pekerjaan yang ada di daerah itu juga yaitu berkaitan dengan muatan lokal. Fleksibilitas di sini juga bermakna bahwa guru ketika menyampaikan pembelajaran boleh melakukan perubahan ketika minat anak ada pada topik yang lain ya. Jadi kita bisa memfasilitasi anak dengan minat ya atau kebutuhannya pada saat itu. Tapi tentu guru harus pandai mengatur waktu ya agar bisa tetap mengaitkan dengan topik yang menjadi perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Nah, berikutnya yang keempat adalah menguatkan kegiatan bermain bermakna sebagai proses belajar. Nah, ini kegiatan bermain bermakna ini perlu dicermati, perlu dipahami bagaimana caranya, bagaimana melahirkan kegiatan bermain bermakna dalam kelas kita. Ya tentu guru PAUD harus memahami bagaimana penataan lingkungan main agar kegiatan pembelajarannya itu bermakna, mengenal jenis-jenis main, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan ya, bagaimana memanfaatkan sumber-sumber lingkungan. Ini juga akan berkaitan dengan bagaimana proses kegiatan pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Kemudian karakteristik yang kelima adalah menguatkan peran orang tua sebagai mitra. Jadi Yanda Bunda, kurikulum Merdeka ini kita libatkan orang tua murid kita sebagai mitra ya dalam rangka memperlancar, mempermudah aktivitas kegiatan-kegiatan kita ya agar capaian pembelajaran ini dapat senantiasa tercapai dalam setiap proses pembelajaran. Nah, itulah 5 karakteristik kurikulum Merdeka. Baik, Yanda Bunda, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu struktur kurikulum Merdeka PAUD. Nah, struktur kurikulum Merdeka PAUD ini sebenarnya Bunda ada 2 ya. Ini ada 2 yang wajib. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tidak wajib nih ya, boleh kita laksanakan, boleh tidak adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini berkaitan dengan pembelajaran tambahan atau muatan lokal di satuan kita ya. Kalau dulu di PAUD itu namanya eskul, misalnya eskul menari, eskul drum band, eskul melukis dan lain-lainnya.
Nah, Bunda, kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini seperti pembelajaran yang sekarang kita laksanakan dengan menggunakan tema-tema ya kalau di K13. Tema-tema itulah yang digunakan mulai dari pekan pertama sampai pekan 17 seperti tema aku, keluarga, panca indera, tanaman, binatang, gejala alam dan sebagainya. Itulah pembelajaran intrakurikuler. Sedangkan pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat dengan P5 ya, disingkat dengan P5. Nah, untuk pembelajaran kokurikuler ini menggunakan 4 tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada pada materi berikutnya ya, yaitu materi kedua tentang profil pelajar Pancasila ya, Bunda ya, yang akan saya jelaskan lebih detail. Oke Bunda, untuk pembelajaran intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam CP atau capaian pembelajaran sebagai fase fondasi. Intisari pembelajaran untuk intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain. Nah, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Dan tentu diawali dengan penata lingkungan main yang menarik ya, Bunda ya. Oke, mari Yanda Bunda, kita nyanyi dulu ya. Ini lagunya berkaitan mengenai keunggulan kurikulum merdeka, karakteristik atau ciri-ciri, dan struktur kurikulum merdeka. Biar pemahaman kita, pengetahuan kita bisa mendalam ya berkaitan dengan materi awal kurikulum merdeka ini. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Nadanya, oh ibu dan ayah, selamat pagi. Kurikulum merdeka berbasis proyek mengembangkan profil pelajar Pancasila, fokusnya pada materi yang esensial sehingga pembelajaran yang mendalam, fleksibilitas bagi guru mengajar, memfasilitasi anak main bermakna, libatkan orang tua untuk kerjasama, maju bergerak menuju masa depan. Oke Bunda, sering-sering nyanyikan lagu ini sehingga kita bisa paham ya terkait mengenai kurikulum merdeka untuk gambaran umum ya, gambaran umum kurikulum merdeka. Selamat mencoba Bunda-Bunda. Oke Yanda Bunda, selanjutnya kita akan ketemu pada materi berikutnya ya, yaitu tentang capaian pembelajaran di intrakurikuler. Sampai jumpa lagi di channel Fatmawati Yusuf bersama Sahabat Education. Bergerak bersama, belajar bersama, cerdas bersama. Dadah!